Bayangkan kamu sedang berjalan sendirian di tepi pantai Parangtritis. Angin laut bertiup kencang, ombak bergulung-gulung, dan langit mulai gelap menjelang malam. Tiba-tiba, dari kejauhan kamu melihat sosok perempuan cantik mengenakan kebaya hijau, rambutnya terurai panjang, dan wajahnya memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu akan mendekatinya, atau lari secepat mungkin? Hati-hati, karena banyak yang percaya, itu bukan manusia biasa. Itu adalah sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Sebelum kita bahas misteri ini lebih dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga tahu kisah menakjubkan ini. Karena kita akan mengungkap rahasia yang sudah turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi, dan beberapa faktanya bisa bikin kamu merinding. Bagian 1, Asal-usul legenda Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul adalah salah satu cerita paling terkenal di Nusantara. Sosoknya digambarkan sebagai ratu yang menguasai Samudra Hindia, khususnya Laut Selatan Jawa. Namun, tahukah kamu bahwa kisah ini punya banyak versi? Sebagian orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri kerajaan bernama Dewi Kadita, anak dari Raja Sunda. Dewi Kadita terkenal dengan kecantikannya yang tiada tara. Sayangnya, karena iri hati dari selir raja, ia terkena kutukan sehingga tubuhnya dipenuhi penyakit kulit yang menjijikan. Putus asa dan merasa malu, Dewi Kadita melarikan diri ke arah selatan. Ia berjalan berhari-hari hingga tiba di pantai. Dalam keputusasaan, ia menceburkan diri ke lautan. Ajaibnya, setelah tenggelam di ombak besar, kutukan itu hilang. Ia berubah menjadi sosok cantik yang mempesona. Namun, sejak itu, ia bukan lagi manusia. Ia menjadi penguasa Laut Selatan yang disegani. Versi lain menyebutkan bahwa ia adalah makhluk gaib yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan Jawa berdiri. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, khususnya laut. Dan sejak itu, Nyi Roro Kidul menjadi sosok yang penuh misteri, antara mitos, legenda, dan kenyataan. Bagian 2, Hubungan Nyi Roro Kidul dengan Raja-Raja Jawa. Banyak cerita rakyat yang mengaitkan Nyi Roro Kidul dengan para Raja Mataram, terutama Sultan Agung. Konon, Nyi Roro Kidul memiliki hubungan spiritual dengan para Raja Jawa sebagai bagian dari perjanjian gaib. Beberapa kisah menyebutkan bahwa setiap raja yang berkuasa harus melakukan ritual khusus di pantai selatan untuk meminta restu Nyi Roro Kidul. Bahkan, ada yang percaya bahwa sang ratu memiliki hubungan batin dengan raja-raja tertentu, sehingga kekuasaan mereka tetap kuat. Hal ini membuat legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya sekadar cerita mistis, tapi juga bagian dari sejarah dan budaya Jawa. Hingga kini, beberapa keraton masih melakukan upacara labuhan, sebuah ritual persembahan untuk penguasa Laut Selatan. Bagian 3, Larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Pernah dengar larangan ini? Katanya, jangan pernah pakai baju hijau kalau main ke pantai selatan. Kenapa? Karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Banyak yang percaya, kalau seseorang memakai baju hijau, ia akan diambil oleh sang ratu dan dibawa ke istana bawah lautnya. Mitos ini masih sangat kuat sampai sekarang. Bahkan, beberapa pengunjung pantai yang nekat memakai baju hijau konon hilang secara misterius, terseret ombak tanpa jejak. Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan lain yang bekerja? Bagian 4, Istana Gaib di Dasar Laut. Inilah bagian yang bikin bulu kuduk merinding. Banyak kesaksian dari orang-orang tertentu, mulai dari nelayan, dukun, hingga orang yang mengaku pernah mengalami mati suri. Mereka mengaku pernah melihat istana megah di dasar laut. Istana itu konon berlapis emas, dihiasi perhiasan yang tak ternilai harganya, dan dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Di sana, Nyi Roro Kidul memerintah dengan wibawa luar biasa. Banyak yang bilang, orang yang hilang di laut kadang dibawa ke istana ini dan menjadi pengikut setia sang ratu. Ada juga yang percaya, korban kecelakaan laut sebenarnya bukan tenggelam, tapi dipanggil oleh Nyi Roro Kidul untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Bagian 5, Penampakan yang bikin merinding, fakta nomor 5. Nah, ini dia fakta yang paling bikin merinding. Banyak penampakan yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Ada foto-foto lama di hotel legendaris Parangtritis yang konon menangkap sosok wanita berkebaya hijau di cermin. Ada juga rekaman nelayan yang melihat bayangan perempuan di atas ombak sebelum badai besar datang. Bahkan, beberapa orang yang menginap di kamar tertentu di hotel dekat pantai mengaku bermimpi bertemu seorang wanita cantik yang mengajak mereka ikut ke laut. Anehnya,
beberapa dari mereka hilang tanpa jejak setelah itu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau pertanda bahwa Nyi Roro Kidul memang benar-benar ada? Bagian 6. Hubungan dengan alam dan ritual labuhan. Dalam budaya Jawa, laut bukan sekadar tempat, tapi juga punya kekuatan besar. Oleh karena itu, ritual labuhan dilakukan setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Mereka memberikan sesaji ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa Laut Selatan. Sesaji itu biasanya berupa pakaian, makanan, dan benda-benda berharga. Semua ini dipercaya untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Dan tentu saja, untuk menjaga hubungan baik dengan Nyi Roro Kidul. Bagian 7. Antara mitos, fakta, dan misteri yang tak pernah terpecahkan. Sampai sekarang, tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan keberadaan Nyi Roro Kidul. Namun, kisah-kisah tentangnya terus hidup, dari cerita rakyat kesaksian orang, sampai film dan sinetron. Apakah ini hanya bagian dari kebudayaan? Atau memang ada kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan logika? Yang jelas, legenda Nyi Roro Kidul adalah salah satu cerita paling kuat di Indonesia. Ia bukan hanya tentang misteri, juga tentang hubungan manusia dengan alam. Bagian 8. Cerita nyata dari saksi mata. Selain legenda dan mitos yang kita dengar, ada banyak kisah nyata dari orang-orang yang mengaku pernah merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Cerita-cerita ini bukan sekadar omongan, tapi datang dari orang biasa, bahkan pejabat dan tokoh masyarakat. Salah satunya datang dari seorang nelayan tua di pantai Parangkusumo. Ia menceritakan pengalaman ketika sedang melaut pada malam hari. Laut yang tadinya tenang mendadak bergelombang, dan dari kejauhan ia melihat cahaya hijau berpendar di atas ombak. Semakin lama, cahaya itu berubah menjadi sosok perempuan anggun dengan rambut panjang dan kebaya hijau. Sang nelayan ketakutan, namun anehnya, justru tidak bisa menggerakkan perahunya sama sekali. Seakan ada yang menahan. Baru setelah ia berteriak menyebut nama Tuhan, sosok itu menghilang begitu saja. Ada juga kisah dari seorang wisatawan yang menginap di salah satu hotel terkenal dekat pantai. Ia menempati kamar yang dikenal sebagai kamar khusus Nyi Roro Kidul. Malam itu, ia bermimpi didatangi seorang wanita cantik yang mengenakan kebaya hijau. Sang wanita tersenyum sambil berkata, "Maukah kamu ikut bersamaku ke laut?" Wisatawan itu kaget dan terbangun dengan keringat dingin. Anehnya, keesokan harinya ia jatuh terpeleset di bibir pantai dan hampir terseret ombak besar. Untungnya, ia selamat. Cerita-cerita seperti ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa Nyi Roro Kidul bukan sekadar mitos. Ada sesuatu yang memang sulit dijelaskan dengan logika. Apakah ini hanya sugesti? Atau memang ada kekuatan gaib yang nyata? Penutup. Itulah kisah penuh misteri tentang Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang legendaris. Dari berbagai cerita rakyat, ritual budaya, hingga pengalaman mistis yang dialami banyak orang, satu hal yang pasti, legenda ini bukan hanya soal mitos, tapi juga warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat kita. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Atau semua ini hanya cerita turun-temurun? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Siapa tahu kamu punya pengalaman sendiri yang bikin merinding. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah misteri dan sejarah menarik lainnya di channel ini. Dukungan kamu sangat berarti supaya kita bisa terus menghadirkan konten yang seru dan penuh wawasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kalau kamu pergi ke pantai selatan, hati-hati dengan warna hijau.